Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rana Fekra. Saya dari kelas manajemen 20B, NPM saya 2241110. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah materi dalam mata kuliah psikologi industri. Kita akan masuk ke materi yaitu konsep psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri dalam organisasi atau PIO adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks organisasi. PIO menggunakan prinsip-prinsip ilmiah untuk memahami, memprediksi, dan meningkatkan perilaku pekerja dalam berbagai situasi kerja. Lanjut ke slide berikutnya. Definisi psikologi industri dan organisasi. Yang pertama yaitu ilmu terapan. PIO itu menggabungkan teori psikologi dengan praktek kerja untuk meningkatkan produktivitas, motivasi, dan kepuasan kerja. Yang kedua yaitu analisis perilaku. PIO mempelajari bagaimana faktor-faktor seperti motivasi kepribadian dan stres mempengaruhi kinerja kerja. Yang ketiga ialah peningkatan efisiensi. PIO bertujuan untuk meningkatkan efisiensi organisasi melalui berbagai strategi seperti seleksi karyawan, pelatihan, serta pengembangan. Kita sudah membahas definisi, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan psikologi, industri, dan organisasi. Pertama yaitu pada awal abad 20, munculnya studi tentang gerakan dan efisiensi kerja di pabrik dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor dan Frank dan Dianin Gilbert. Kedua yaitu saat Perang Dunia I. Peran PIO dalam seleksi dan penempatan pekerja setelah pelatihan militer makin penting. Yang ketiga ialah Perang Dunia II. PIO memainkan peran penting dalam mengembangkan tes psikologi, pelatihan, dan analisis kerja yang membantu meningkatkan kinerja efektivitas militer. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan ruang lingkup psikologi industri dan organisasi. Tujuan dari PIO tersebut ialah untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi, untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, serta membantu pekerja mencapai potensi semaksimalnya. Dan yang kedua ialah ruang lingkup PIO. Ini seleksi dan penempatan karyawan, pelatihan dan pengembangan, motivasi dan kepuasan kerja, dan yang terakhir yaitu perilaku organisasi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan membahas tentang peran psikologi industri dan organisasi dalam dunia kerja. Yang pertama yaitu untuk seleksi karyawan. Seleksi karyawan, PIO dapat membantu perusahaan dalam memilih calon karyawan yang tepat dengan mengukur kemampuan, kepribadian, dan motivasi. Dan nomor 2 yaitu pelatihan dan pengembangan. Peran psikologis ialah mengembangkan program pelatihan yang efektif untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Yang ketiga ialah peningkatan produktivitas. Peran psikologis industri dan organisasi dalam dunia kerja juga dapat mengoptimalkan desain kerja, tata letak ruang kerja, dan faktor-faktor lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kita masuk ke konsep dasar organisasi, yaitu struktur, budaya, dan perilaku. Konsep yaitu definisi struktur organisasi ialah rangka formal kerja yang mengatur hubungan antar anggota organisasi, menentukan tugas dan tanggung jawab. Budaya organisasi yaitu sistem norma dan asumsi bersama yang dimiliki oleh anggota organisasi untuk mempengaruhi perilaku dan interaksi mereka. Yang ketiga ialah perilaku organisasi. Studi tentang bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam organisasi termasuk motivasi, konflik, dan kepemimpinan. Seleksi dan penilaian kinerja karyawan. Untuk metode seleksi ialah dengan menggunakan tes psikologi, wawancara, asesmen pusat, dan observasi kinerja yang dapat membantu dalam memilih calon karyawan yang tepat.
Untuk penilaian kerjanya ialah gunakan evaluasi kinerja karyawan secara berkala untuk membantu dalam mengidentifikasi area yang penting perlu ditingkatkan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dan yang dan tujuan seleksi dan pemilihan ialah untuk memastikan kesesuaian antara karyawan dan pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan membangun tim yang efektif. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Latihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan. Pengembangan yaitu membantu karyawan tumbuh secara profesional dan mencapai tujuan penuh. Ketiga yaitu karir. Untuk memfasilitasi kemajuan karir, karyawan yang mempersiapkan mereka untuk peran kepemimpinan. Motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi kerja yaitu dorongan internal atau eksternal yang mengarah perilaku kerja untuk mencapai tujuan. Kepuasan kerja yaitu perasaan positif dan penghargaan yang dirasakan karyawan terhadap pekerjaan mereka, lingkungan kerja, dan organisasi. Isu-isu kontemporer dalam psikologi industri organisasi. Pertama adalah teknologi dan otomatisasi. PIO harus beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat dan pengaruhnya terhadap pekerjaan dan organisasi. Kedua itu keragaman dan inklusivitas. Itu membangun lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai keberagaman merupakan isu penting dalam PIO modern. Yang ketiga itu etika dan keadilan. Mungkin ini yang terakhir, PIO memiliki peran penting dalam memastikan praktik organisasi yang etis dan adil untuk semua pekerja. Mungkin dalam materi kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.